Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunimah bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas terkait problematika penyelenggaraan ibadah haji khususnya tahun 2022. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang wajib dijalankan bagi umat muslim yang mampu tentu saja. Dan di tengah ibadah haji yang menjadi tujuan banyak masyarakat Indonesia, ada sejumlah problematika di dalamnya. Mulai dari misalnya daftar tunggu haji yang cukup lama hingga problematika lainnya di tengah proses pemberangkatan haji. Dan untuk membahas hal tersebut di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Tentu saja kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 5 DPRD Banten Bapak Haji Anda Suhanda SI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah hadir juga PLT Kepala Biro Pemkes Rasetda Banten Bapak Komari SPD MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan kita juga undang dari tokoh masyarakat Wakil Ketua Umum PB Matlaul Anwar Bapak Dr. Andes Haji Babai Sujawandi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Senantiasa sehat ya. Dan secara khusus juga kita banyak sekali kedatangan dari teman-teman mahasiswa dari UIN, kemudian dari Untirta, dari Uniba, dan masih banyak lagi kampus-kampus yang ada di Serang. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tentu saja pemirsa, kita di studio tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, tapi izin saya sudah melepas masker terlebih dahulu begitu ya. Dan mungkin bapak-bapak juga boleh melepas masker. Nah, karena kita kan narasumber begitu ya. Dan mungkin pertanyaan pertama saya ingin lontarkan terlebih dahulu ke Pak Anda. Pak, bagaimana setelah 2 tahun ibadah haji ditunda, tapi kali ini mulai diberangkatkan kembali di Indonesia, khususnya juga di Banten. Apa yang ingin Bapak soroti dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di tahun ini? Ya, pada tahun ini, tahun 2002, kita patut bersyukur pelaksanaan ibadah haji sudah bisa dilaksanakan lagi setelah 2 tahun kita idle ya. Ini penyebab utamanya sebenarnya adalah karena pandemi COVID-19. Dan tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia, kecuali pelaksanaan haji itu masih bisa berlangsung untuk orang-orang Saudi dan orang mukimin yang masih ada di sana. Jadi tidak boleh ada protes ataupun jengkel, tapi itu harus kita terima semuanya, kenyataan itu. Dan alhamdulillah tahun ini walaupun kuotanya itu terbatas, hanya 50%, dan Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan visa sebanyak 1 juta visa untuk seluruh negara, dan Indonesia diberikan alhamdulillah visa terbanyak tahun ini 110.000 visa. Artinya Indonesia mendapatkan berkah kurang lebih 10,2% dari total visa yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Ini patut kita syukuri, dan pertimbangan ini selalu menjadi perhatian karena Muslim di Indonesia adalah Muslim terbanyak di dunia. Jemaah haji dari Indonesia adalah jemaah haji yang paling banyak di Mekah dan selalu mendominasi. Dan jemaah haji Indonesia adalah jemaah haji yang sangat baik, sangat tertib, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Jadi pemerintah Saudi Arabia sangat senang sekali dengan jemaah haji Indonesia dan selalu diberikan kuota-kuota tambahan. Dan kabarnya tahun ini pun diberikan kuota tambahan sebanyak 10.000, tetapi pemerintah Indonesia tidak mengambil kuota itu karena alasan yang pertama terlalu mendesak, yang kedua akan menimbulkan distorsi kepada sistem penyelenggaraan yang sudah diatur sedemikian rupa, dan yang ketiga mungkin antisipasi yang kurang siap. Dan kritik saya mungkin untuk pemerintah pusat, semestinya disediakan plan A, plan B. Manakala ada tambahan kuota di dalam kondisi seperti ini harus dipersiapkan sematang mungkin lah kira-kira. Dan khusus di Banten kan untuk tahun ini hanya sekitar 4.291 kalau tidak salah Pak ya. Ini berapa persennya dan apakah ini memang sudah cukup pemberangkatan kuota sebanyak ini tahun ini? Ya, kalau Banten itu mendapatkan tahun ini 4.390 ya. Dari yang biasanya 9.491. Nah, ini artinya semua 50%. Ya, 50% dari total yang biasa didapatkan oleh
masing-masing provinsi. Artinya memang merata di seluruh provinsi 50%. Di seluruh provinsi saja. 50%. Oke. Karena Saya ingin ke Pak Karo. Pak, tahun ini tadi sudah dijelaskan diberangkatkan hanya sekitar 4.290 sekian, 50% dari kuota yang biasanya. Nah, Bapak mungkin ingin menjelaskan terkait proses pemberangkatan hingga kali ini sudah menjelang detik-detik pemulangan. Silakan. Ya, terima kasih. Perlu diketahui bahwasanya kita semua pada masa pandemi ya 2020 2021 ya ini tidak ada pemberangkatan ya haji. Nah, memang ini berakibat yang sangat cukup krusial juga karena akan berakibat kuota semakin tambah, kemudian tentunya mengakibatkan juga tertundanya pemberangkatan. Nah, tadi sudah disampaikan karena keterbatasan kuota yaitu sekitar 50% tadi ya, ini mengakibatkan juga pemberangkatan untuk calon haji wilayah Banten ini tentunya ya, sangat berpengaruh juga, terutama yang diberangkatkan hanya tadi sekitar 4.390 tadi. Nah, ini masa tunggu ya akhirnya mempengaruhi juga. Dan memang ini sebuah fenomena yang sangat baik kaitannya dengan jumlah pendaftar haji sekarang ini bertambah. Ya, karena memang dilinjau dari mungkin ekonominya cukup baik, di sisi lain kesadaran maupun keinginan untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima ini tentunya sangat meningkat di wilayah kita. Nah, namun berakibat juga masa tunggu kita ini hampir rata-rata puluhan tahun sekarang ini ya, puluhan tahun ya. Nah, mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan ada tambahan kuota. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari DPR bahwasanya kuota memang terjadi penambahan di waktu-waktu yang sudah dalam proses pemberangkatan, kurang lebihnya 10.000 dari negara Arab ya, dari Saudi Arabia. Namun karena mungkin suatu hal sehingga mungkin persiapan terutama sehingga tidak. Nah, di sisi lain juga fungsi gubernur sebagai pembina wilayah ya, dan juga sekaligus sebagai fasilitasi penyelenggaraan petugas ya. Kami sudah tunjuk kemarin melalui seleksi Kementerian Agama, itu ada TPHD ya, petugas haji daerah itu sebanyak 22 orang kita diberangkatkan untuk komposisi 7 petugas dari daerah, maksud saya kabupaten kota, kemudian 15 dari petugas provinsi yang tugasnya diantaranya adalah melakukan pembinaan, kemudian mengkoordinasikan dan memfasilitasi kepada petugas kloternya ya situ. Nah, kemudian sekarang ini semuanya memang masih pada posisi di Mekah kan. Iya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ada haji kita, petugas kita segera bisa kembali dengan tentunya menyandang haji yang mabrur. Amin. Dalam keadaan lancar, selamat hingga sampai di negeri kita kembali ya, terutama di Banten ya. Dan kita masuk pada embarkasi Soekarno-Hatta ya, di Soekarno-Hatta. Nah, itu beberapa hal dan tentunya kami berharap Pak Gubernur juga berharap Pak PJ Gubernur bagi yang belum berangkat tetap saja dengan tawadu, tenang dan mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan bisa diberangkatkan pada kesempatan tahun depan dan seterusnya. Amin. Ya, sesuai dengan memang kota yang akan kita terima ya. Dan
Bagi yang memang mempunyai ekonomi lebih dan mempunyai keinginan tinggi, bisa juga melaksanakan haji kecil dulu atau umroh dulu, ya, yang pada dasarnya insya Allah ya, baik berdasarkan syariat maupun berdasarkan proses perjalanannya, ya, insya Allah tidak akan tidak akan berbenturan dengan aturan maupun juga syariat yang dan memang juga kalau haji memang kita diwajibkan untuk 1 kali ya, ya itu, dan tapi kalau umroh ya sebetulnya kalau kita sepanjang ada kemampuan itu boleh-boleh saja. Oke, baik Pak Karo, dari sekian banyak wilayah kabupaten kota di Banten, yang paling banyak kuotanya tahun ini apa dan bagaimana penetapan kriterianya bahwa daerah ini yang boleh terbanyak misalnya? Ya sebetulnya kalau penetapan kuota ini tergantung juga masa tunggunya ya, dan juga jumlah waiting listnya. Waiting listnya. Nah ini memang sekarang ada aturan terkait dengan atau ada prioritas terkait dengan pemberangkatan yang usia 70 tahun kan. Ya. Nah oleh karenanya itu tentunya banyak dipengaruhi juga komposisinya karena akan diutamakan untuk usia tadi. Nah pada dasarnya penentuan itu ya kan secara Undang-Undang Nomor 8 2019 terkait penyelenggaraan haji maupun juga pada PP 8 tahun 22 tentang koordinasi haji dan termasuk Permen Kementerian Agama 13 2021 itu penyelenggaraan haji memang kewenangannya ada di Kementerian Agama, ya. Sehingga baik kuota ya, baik itu kriteria-kriteria lain itu merekalah yang menentukan, dan walaupun tentunya sebagaimana PP 822 itu dikoordinasikan juga oleh Kementerian Agama dengan mungkin daerah, dengan termasuk juga travel dan sebagainya lah, termasuk dengan Kementerian maksud kami dengan Saudi Arabia dan sebagainya itu beliau. Oke, artinya memang kuota sudah menjadi ketetapan dari Kementerian Agama dan juga pusat ya. Saya ke Pak Haji Babai. Pak, tadi menyikapi banyaknya pendaftar haji yang bertambah dari banyak daerah. Tentu ini juga mempengaruhi masa tunggu haji. Nah, seperti apa Bapak komentarnya? Untuk tahun 2022 ini tadi sudah disinggung. Untuk Banten ini hanya 46,7. Dibanding tahun sebelumnya dulu 9.000 sekian, sekarang cuma 4.290. Sesuai dengan yang sudah daftar, apabila kuotanya hanya 46,7% itu, ya tadi 4.290, maka masa tunggu adalah 53 tahun. Wow. Sekarang bayangkan, kalau yang daftar tahun ini sudah usia 45 tahun, harus nunggu 53 tahun, 43 tambah 53 udah berapa? Hampir 100. Artinya hal yang mustahil bisa berangkat. Karena rata-rata usia kita di Banten 70 sekian, tidak sampai 80. Nah ini salah satu problem. Karena itu seperti apa ya, satu-satunya adalah ya kebijakan pemerintah Arab Saudi, kita harus lobby. Tetapi persoalannya kan lobby ini bukan daerah. Iya. Ini kebijakan vertikal. Jadi pemerintah pusat lobby lah. Mudah-mudahan dengan pandemi yang sudah mulai melandai, walaupun sekarang katanya ada Omikron B apa gitu. B4, B5. Lebih berbahaya katanya, makin ini lagi. Jangan-jangan di stop lagi nanti berhaji. Tetapi ya kita harus optimis, meminta pemerintah pusat untuk terus melobi agar kuota untuk Indonesia tidak lagi 110.000 seperti kata Pak Haji Anda tadi. Seperti dulu 200 ribuan sekian. Nah kalau 200 ribu sekian kan mungkin masa tunggunya tidak terlalu lama ya. 26 tahun. Nah ini juga yang kedua, soal antusiasme masyarakat untuk naik haji. Meskipun secara jelas bahwa rukun Islam yang kelima ini betul wajib, tetapi kan ada persyaratan. Man istata'a ilaihi sabila, apabila
memiliki kemampuan. Nah, kemampuan di situ kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan keimanan dan macam-macam. Karena itu ada salah satu sabda Rasul mengatakan, sesungguhnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berangkat, luas tuh kemampuan, bukan hanya finansial. Sholat Jumat itu bagi laki-laki adalah derajatnya sama dengan naik haji. Tetapi kan kenyataannya antusiasme masyarakat ada yang nabung sampai sekian puluh tahun ingin berangkat haji, karena jadi tadi mungkin ingin sempurnalah kelima-limanya rukun Islam itu bisa dilaksanakan. Ini juga kita tidak bisa cegah masyarakat. Nah, mungkin kami sebagai ormas dalam hal ini ya mengharapkan ya terutama para penyelenggara haji, sebab banyak yang menengarai motivasinya lebih besar pada aspek ekonomi, bahwa dengan penyelenggaraan ibadah haji ini bukan main, ini pergerakan ekonomi Ya. dahsyat sekali. Bayangkan sekarang ongkos naik haji berapa, Pak Janda? Udah hampir, kemarin kan Menteri Agama menyatakan hampir, waktu minta tambahan ke DPR RI kan udah hampir 100 juta. Berarti yang Pak Haji Babai soroti adalah perekonomian ekonomi di Indonesia khususnya di Banten juga meningkat. Banyak orang yang mungkin sudah mampu secara ekonomi, begitu Pak ya? Betul. Jadi ketika 2020 kan terkontraksi, ini kalau bicara ekonomi, terkontraksi pertumbuhan ekonomi Banten itu minus 2 sekian persen, 3, sekian persen. Tapi begitu sekarang sudah mulai tumbuh lagi, bahkan udah 4 atau termasuk tinggi lah Banten. Jadi karena itu pasti antusiasme masyarakat makin tambah, tinggal para penyelenggara. Nah, makanya sayang sesungguhnya kalau ada dari Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama mungkin akan lebih fair, kita lebih tahu seperti apa problem yang mereka hadapi, rencana yang mereka akan lakukan gitu. Kan kita tidak bisa apa-apa pemerintah daerah ini kebijakan pusat ini. Jadi ya tentu saja kita sebagai masyarakat sih, satu ya kalau memungkinkan yang sudah naik haji sekali nggak usah nafsu lagi lah, kasih kesempatan kepada saudara-saudaranya yang lain yang belum pernah naik haji. Ini kan kadang-kadang nafsu, ada yang 7 kali gitu. Mungkin artinya pemerintah pusat juga memberikan atau regulasi khusus bahwa naik haji tidak boleh lebih dari 2 atau tidak boleh lebih dari 1. Iya, saya kira sudah ada. Dari artinya pusat memberikan kesempatan untuk orang lain yang ingin beribadah betul. haji gitu ya. Baik, saya ke Pak Haji Anda. Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa tahun ini memang kan 65 tahun batasnya ya. Itu salah satu kriterianya. Di atas 65 tahun tidak boleh naik haji. Nah, seperti apa mungkin Bapak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, di tengah masyarakat, karena memang Bapak juga menyerap aspirasi dari masyarakat, agar masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji mampu untuk bersabar, seperti itu Pak. Silakan. Ya, pembatasan usia 65 tahun itu sesungguhnya bukan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tapi dari Kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia. Dan itu mutlak, tidak bisa ditawar, sehingga harus diterima oleh seluruh calon jemaah haji, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, pembatasan ini adalah kehati-hatian daripada pemerintah Saudi Arabia, jangan sampai itu datang ke sana mereka menimbulkan masalah. Berdasarkan pengalaman bahwa resiko tinggi itu dimulai daripada usia 65 tahun, dan resiko apabila terkena komplikasi ataupun misalnya pandemi di Saudi Arabia itu, maka itu akan merepotkan. Dan selain daripada itu, sesungguhnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu punya program namanya program Istito'ah. Program Istito'ah ini adalah program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk menseleksi jemaah haji Indonesia secara fisik dan mental mampu, bukan hanya finansial. Jadi masyarakat pada umumnya walaupun banyak yang protes, tetapi sebenarnya menerima, nggak ada masalah. Oke, lalu bagaimana dengan usia yang di atas 65 tahun? Artinya mereka tidak bisa berangkat haji nanti? Atau mungkin peraturan ini akan berganti lagi di tahun depan? Nah, peraturan ini saya pikir ya, dan mudah-mudahan tidak mutlak, artinya tidak seterusnya. Tahun yang akan datang pemerintah Indonesia mesti melakukan lobby ke Kerajaan Saudi Arabia agar yang penting sehat bisa diberangkatkan.
Karena kita punya tim kesehatan yang bisa menseleksi jemaah haji apabila dia walaupun umur 65 tahun ke atas, kalau memang sehat, berangkatkan. Memang itu berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu sebelum ada program Istitoah, semua orang, sekalipun orang yang sudah sakit, sudah ujur, dipaksakan untuk berangkat dengan harapan bisa meninggal di Mekah nih, bro. Gitu. Kalau orang sudah meninggal di Mekah kan dianggapnya syahid gitu. Ya, tapi sesungguhnya itu sangat merepotkan, ya. Merepotkan teman-temannya, merepotkan tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan yang datang ke sana bukannya mengurusin jemaah haji yang sakit, tapi mengurusin jemaah haji yang sudah sakit dari awal. Demikian, Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Karo kembali. Mungkin Pak, khusus untuk tahun ini yang Bapak soroti, apa kendala yang mungkin dihadapi saat penyelenggaraan ibadah haji yang dari tahun ke tahun suka terjadi dan tahun ini terjadi kembali? Ya, ya sebetulnya yang terkendala ya yang sangat nasional malah ke internasional lah. Itu adalah tadi yang kita bahas tadi tentang kuota ya. Sehingga untuk menentukan siapa yang harus berangkat itu kan perlu selektif ya, gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan pembiayaan ya. Ini kan kaitannya dengan bank ya. Bank atau bagaimana si calon ini untuk memenuhi biaya tadi ya yang sekitar kurang lebih 35 juta tadi itu sebetulnya mendapatkan subsidi dari pemerintah juga yang kalau tidak salah penetapannya adalah 97 juta 917.922,5 rupiah ya, sehingga kekurangannya ini disubsidi pemerintah. Makanya kemarin untuk memberangkatkan 10.000 yang kuota yang baru itu ya tidak semudah itu karena perlu penganggaran dan sebagainya. Nah, kemudian permasalahan yang lain yaitu kaitannya biasanya untuk kesehatan ya. Karena sering pada sudah siap dan sebagainya ya, ternyata kesehatannya ya terkendala, akhirnya nggak jadi berangkat. Apalagi kalau sudah ada yang sudah selamatan dan sebagainya, yang sudah bersyukur sudah mengadakan ya syukuran lah gitu ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan visa ya, karena visa ini sangat penting sebagai bentuk kewajiban untuk berjalan ke luar negeri. Nah ini tidak artinya sangat harus tepat dan sangat harus sudah siap terkait dengan visa. Ya mungkin juga sedikit kita dengarkan ada berita juga yang diselenggarakan oleh pihak swasta sehingga bermasalah gitu ya. Nah itu sebetulnya hal-hal yang menjadi kendala. Namun prinsipnya kan kewenangan haji ini memang di pemerintah pusat. Sambil saya juga menyapa ini kawan-kawan mahasiswa ini ya, adik-adik mahasiswa ini. Sepertinya juga aduh membayangin nanti saya jadi kalau sudah mau naik haji, mau daftar, yang sudah tunggu aja segitu banyak ya. Ya jangan menjadi inilah, jangan menjadi semacam ketakutan, nggak usah lah ya adik-adik ya. Tetap kita optimis ya, bahwasanya kita insya Allah bisa berangkat haji ya, gitu yang akan berniat. Nah itulah barangkali hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan matang dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pemberangkatan haji ini. Nah sehingga kendala-kendala yang umum itu tidak terjadi, tidak ada lagi, dan kemudian kendala-kendala khusus yaitu memang sifatnya situasional gitu ya. Oke. Itu. Artinya kendala umum saja ini Pak, ya, tidak ada pada dasarnya khusus. lancar-lancar saja ininya karena alhamdulillah sudah pada berangkat dan kita menunggu di kepulangannya sebentar lagi gitu ya. Amin. Baik. Kembali lagi ke Pak Haji Anda. Pak, bagaimana Anda melihat pelayanan ibadah haji untuk tahun ini atau mungkin dari tahun ke tahun, khususnya dari pemerintah provinsi yang juga ikut andil di dalamnya? Dari judulnya aja acara ini sebenarnya kurang tepat. Tidak ada problematika dalam haji. Oh. Apalagi dalam penyelenggaraan. Baik-baik saja. Baik-baik Semuanya saja, biasa-biasa saja. Soal 2 tahun Indonesia tidak memberangkatkan, itu memang karena pandemi. Pandemi itu musibah.
perlu kita ingat sejarah bahwa Indonesia pun pernah melarang, pemerintah Indonesia telah melarang jemaah haji berangkat. Jadi pada tahun 1951 MUI mengeluarkan fatwa haram orang Indonesia meninggalkan bangsa Indonesia dalam keadaan perang. Sehingga ketika itu MUI melarang orang Indonesia untuk melaksanakan haji selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1951 sampai tahun 1955 bangsa Indonesia juga tidak mengirimkan jemaah haji dengan alasan masih menumpuk stok atau standby waiting list, sehingga berangkat atau tidak berangkat itu bukan sesuatu hal yang mencekam. Bisa kebijakan dari Saudi, bisa kebijakan dari kita, karena memang manis tatoa apabila memungkinkan, apabila mampu. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana pelayanan. Jadi perlu Ibu ketahui bahwa saya alhamdulillah sudah hadir di Arafah sebanyak lebih dari 20 kali. Masya Allah. Pada waktu haji ya, ikut haji. Karena saya dari tahun 1995 sampai 2018 ada di sana. Pertama sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, lalu merangkap sebagai praktisi haji, kemudian pengusaha di bidang haji. Jadi paham betul, kita menjadi mitra Kementerian Agama dan perlu berbangga bahwa Kementerian Agama sebagai penyelenggara pelaksanaan ibadah haji itu menjadi rujukan seluruh negara, dan para petinggi pembina dari Kementerian Agama itu sering dipanggil menjadi narasumber ke negara-negara Asia Selatan, Iran, Uzbekistan, Rusia, kemudian Pakistan. Karena apa? Jemaah haji Indonesia dinilai adalah jemaah haji yang terbaik, baik jemaahnya maupun penyelenggaranya, rapih dan tidak ada masalah. Kalau soal musibah, misalnya Mina dan sebagainya, itu memang musibah dari Allah. Oleh karena itu, penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah top. Ya. Sekalipun ada wacana bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu kenapa dimonopoli oleh pemerintah? Hanya di Indonesia yang dimonopoli oleh pemerintah. Negara-negara lain oleh swasta. Apabila oleh swasta, mungkin setiap swasta akan bersaing. Nah, Indonesia pun dibagi dua sebenarnya penyelenggaranya itu, oleh Kementerian Agama dan oleh tenaga kasih khusus, travel khusus. Walaupun itu kuotanya dari kuota juga, tetapi yang purda itu memang di luar kota. Jadi sekali lagi dengan pertanyaan itu, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selamanya selalu top. Selalu top. Selalu Saya top. ingin ke Pak Haji Babai. Bapak setuju dengan pernyataan dari Pak Anda bahwa pelayanan ibadah haji di Provinsi Banten, khususnya juga di Indonesia pada umumnya, berjalan dengan baik, bahkan yang terbaik. Dalam tanda Pak? petik. Ya. Begini, satu saya kira dari Banten ya, kita Ya. bicara Banten. Satu dari sisi, misalkan asrama haji aja. Kita dari Banten punya embarkasi Banten, Soekarno-Hatta, tapi kenapa jemaah haji dilarikan dulu ke Pondok Gede, ke DKI, atau ke Bekasi, ke Jawa Barat. Jadi sebelum dari Banten ke Jawa Barat dulu, baru ke Banten lagi. Nah, sekarang sedang diupayakan memang ada asrama haji di Tangerang kalau tidak salah ya, Pak Karo. Jadi, nah karena itu saya kira pemerintah daerah harus mensupport itu. Sehingga jemaah haji nggak usah lagi ke Jawa Barat dulu, baru balik lagi ke Banten, mondar-mandir gitu ya. Itu satu. Itu berkaitan dengan infrastruktur begitu Oke. ya. Ya, infrastrukturnya naik. Beliau kan Komisi 5. Iya. Ya, cobalah di support, dibantu itu Kementerian Agama supaya asrama haji itu cepat ini. Yang kedua, soal tenaga pembimbing haji. Nah, ini terus terang aja banyak keluhan dari masyarakat menyoroti bahwa loh kok masih ada pembimbing haji tapi belum pernah naik haji. Gimana mau membimbing, dia juga belum tahu soal penyelenggaraan ibadah haji di sana. Apakah dia menguasai medan di sono segala macamnya. Jadi ini catatan buat Kementerian Agama. Saya kira untuk menetapkan pembimbing haji benar-benar yang sudah menguasai. Ya Pak,
yang sudah ngosip tentu saja harus sudah naik haji dong. Ini belum naik haji jadi pembimbing haji. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, soal kenapa sih sampai 40 hari? Hajinya. Kita kan haji reguler 40 hari. Akhirnya apa akibatnya? Ya kos penginapan di sono, makan segala macam, mungkin bisa jadi tingginya tadi 97 juta. Kalau harus dihitung benar, yang dibayar oleh jamaah kan 35 ya, jadi disubsidi oleh pemerintah. Bisa jadi bisa kurang. Kenapa ONH plus bisa 10 hari? Apa bedanya? Kok cuma 10 atau 20 hari gitu? Kan itu akan memangkas kos-kos lain kalau dipersingkat waktunya. Ini kok 40 hari? Saya 2010 waktu di sana ya setelah selesai melaksanakan ibadah haji ya udah jadi jalan-jalan ujungnya ke sana kemari gitu. Apalagi yang harus dilakukan? Wukuf di Arafah udah, pelaksanaan ibadah ritualnya sudah selesai semua. Kita masih nongkrong itu di penginapan itu. Jadi kok kenapa nggak cepat dipulangkan ya? Apa problem transportasi? Masa sih kan kita Garuda punya gitu. Saya kira penerbangan banyak kok pesawat gitu. Nah ini juga wajar kalau masyarakat menuduh oh ini permainan juga. Itu tadi ya maksud saya, jangan terlalu memprioritaskan aspek ekonominya. Karena di situ memang banyak gula memang penyelenggaraan ibadah haji ini. Artinya banyak keuntungan dari sisi ekonomi. Tapi saya mau ke Pak Anda lagi. Pak, kalau regulasi yang selama ini terkait ibadah haji menurut Bapak seperti apa sih? Saya kira karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan pemerintah itu dibagi dua. Yang pertama yang absolut, yang kedua konkuren. Pelaksanaan ibadah haji ini adalah bagian daripada keagamaan dan itu merupakan urusan pusat. Sehingga regulasi yang ada itu ada di dalam undang-undang dan peraturan Kementerian Agama. Sehingga kalau kita sebagai pemerintah Provinsi Banten itu memang saya pikir tidak perlu dan karena sudah ada Kementerian Agama. Tidak perlu dan sudah rapih itu, nggak ada masalah. Tinggal kita bermitra dengan Kementerian Agama. Selama ini justru yang paling penting bagaimana supaya misal bermunculannya kelompok ibadah haji KBIH yang recokin Kementerian Agama. KBIH itu seperti membuat acara di dalam acara. KBIH itu adalah tambahan-tambahan, ya, tambahan biaya, tambahan bimbingan, tambahan acara. Sepertinya KBIH itu tidak mempercayai sistem penyelenggaraan yang sudah berjalan oleh pemerintah. Di sana KBIH seperti eksklusif, ya. Ingin KBIH-nya paling menonjol, ingin KBIH-nya yang paling wah. Kadang-kadang begitu datang ke sana mereka menggunakan baju-baju yang mencolok supaya viral dan lain sebagainya. Kalau itu overdosis itu bisa merusak nilai-nilai ibadahnya. Jadi mereka selalu memikirkan konsentrasi bisnisnya. Kalaupun itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ingin mentertibkan, lebih baik hapus itu sistem KBIH. Mudah-mudahan pembicaraan saya ini bisa sampai ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Amin. Tapi saya sebelum ke pertanyaan audiens, saya ingin mau ke Pak Harut terlebih dahulu. Selama ini komunikasi yang terjalin antara pemerintah provinsi dengan Kanwil Kemenag seperti apa sih Pak? Singkat saja Pak jawabnya. Ya. Kalau komunikasi kami dengan Kementerian Agama ya kompak-kompak saja. Karena memang untuk mengurusi pelaksanaan haji ini walaupun secara khusus memang itu ada kewenangan Kementerian Agama, tapi di dalam mengkoordinasikan ke masyarakat dalam rangka terutama juga memobilisasi menuju ke embarkasi itu juga butuh partisipasi daripada daerah dan termasuk juga petugas pendampingan itu ya. Jadi selama ini cukup baik-baik saja. Hanya tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Bape tadi sebetulnya memang itu mungkin dalam bentuk evaluasi besar antara DPR RI dengan Kementerian Agama dalam hal pemerintah, dan kebetulan kan sebetulnya
komisi berapa itu? Wah itu orang kita juga ya Pak Yandri itu ya, sehingga Betul, ya. menyuarakan Komisi 8 haji kalau ini saya pikir apa namanya? Saya pikir melalui saluran nanti termasuk juga kawan-kawan di DPR di provinsi juga barangkali bisa menyuarakan tentang hal ini. Tapi intinya memang kalau penyelenggaraan haji sudah bagus, memang berbagai evaluasi kan belakangan ini kemarin kan sempat mengenai catering ya, sehingga kemudian akomodasi di sana di Mekah ya gitu, itu sudah sangat sudah baik, sudah mulai diperbaiki. Hanya tadi mengenai waktu dan sebagainya itu mungkin lebih ke evaluasi nanti secara menyeluruh saja. Oke, baik, kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silakan. Ya, berdiri, sebutkan namanya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Win Banten. Saya ingin bertanyakan karena daftar tunggu jemaah haji yang cukup lama, adakah cara yang efektif untuk supaya cepat dan tetap terjamin kesehatannya dan pelayanannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada lagi? Ya, berdiri, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ega Susmita, saya mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan bertanya tentang perihal tentang jaminan kesehatan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya ada yang namanya jaminan kesehatan bagi para haji. Nah, di sini yang saya pertanyakan, bagaimana sih jika pada saat perjalanan haji kita mengalami kurangnya kesehatan atau mengalami Sakit gitu ya. iya terkendala kesehatan, ada kendala dalam kesehatan kita. Nah, langkah sigap apa yang dilakukan para pihak panitia haji kepada para haji yang mengalami kurangnya kesehatan atau mengalami kendala dalam kesehatan, begitu. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhidayatullah dari mahasiswa Untirta. Izin bertanya, tidak sedikit calon jemaah haji mungkin juga umroh yang tertipu oleh travel haji atau umroh. Adakah tips atau trik khusus untuk terhindar dari hal penipuan ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan dari audiens, ada 3 penanya. Pertanyaan pertama, terkait daftar tunggu ibadah haji yang cukup lama, adakah cara yang cepat tapi tetap terjamin pelayanan dan kesahannya, maksudnya gitu. Mungkin yang tadi 53 tahun daftar tunggunya, adakah cara yang cepat misalnya 5 tahun atau 10 tahun? Mungkin ini dijawab oleh Pak Karo ya. Silakan Pak. Baik, kalau berbicara mengenai masa tunggu tadi dan juga kaitannya dengan banyaknya pendaftar ya, dan juga termasuk dengan kuota ya, ini strategi yang pasti bisa diterima dan bisa dilakukan, yaitu negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Bagaimana kuotanya itu ya ditambah ya, kemudian juga lebih besar. Nah, ini pengalaman sebetulnya tahun ini. Tahun kemarin juga kalau tidak salah sama. Ada kuota saat-saat saat-saat sudah pemberangkatan baru keluar. Nah, sekarang sampai 10.000. Ini kan luar biasa. Nah, makanya itu harus dilobi ya, dilobi agar kuota itu bisa diyakini nanti akan diberikan. Nah, di sisi lain juga antisipasi pemerintah ya untuk menyiapkan ini gitu ya. Jadi nanti tidak ada istilahnya alasan begitu diberikan tidak siap, kalau ini bisa dilakukan diantisipasi sebelumnya ya. Karena ini 2 tahun mungkin ya bisa dikatakan sudah dibuktikan dengan ternyata selalu ditambah kuota tadi. Nah, adapun untuk teknis-teknis yang lain ya barangkali tadi mungkin nanti kita akan
pemerintah mungkin yang mengupayakan usia lah gitu ya. Usia yang paling tua mungkin ya, yang urutannya tertua didahulukan gitu ya. Sehingga mungkin ada juga yang waiting listnya tidak sampai puluhan tahun karena ada usia tadi, dan yang muda ya harus legowo ya gitu. Nah, termasuk juga udah ini ya, seperti yang sudah naik haji berkali-kali ya kan, itu diutamakan yang belum. Nah ini langkah-langkah seperti itu akan bisa yang bisa real bisa dilaksanakan. Nah, tentunya juga kepada masyarakat tadi saya sampaikan tadi di awal, di sisi lain kita tetap daftar haji yang haji besar, tapi di sisi lain kita juga mengupayakan haji kecil, berdoa umroh, sehingga impian ingin ketemu Baitullah, ketemu makam Rasulullah, kemudian ingin melaksanakan ibadah kecil kecuali jumroh doang kan itu ya, ya itu bisa berjalan. Dan yakin saja bahwasanya memang antara umroh dan haji itu senantiasa panggilan Allah. Walaupun umroh itu yakin saja itu adalah panggilan Allah ya gitu. Dan tadi sebetulnya di dalamnya juga ada tadi Pak Bayi menyatakan, Pak Babe ya, mengatakan sebetulnya ibadah yang sama dengan ibadah haji itu banyak ya. Ya, itu yang barangkali sebagai pengganti daripada nilai ibadah haji tadi yang bisa dilakukan apabila ternyata sudah tidak bisa masuk kriteria berangkat haji misalnya karena sudah usianya tua tadi, terutama yang 65 kan ditentukannya. Terus gimana kalau usia yang 80 dan sebagainya dan Oke. Demikian Mbak. Kalau yang haji plus itu kewenangan siapa Pak? Kalau haji plus itu tetap regulasinya ada di pemerintah, tapi penyelenggaranya ya itu bisa travel ya gitu ya. Itu. Nah, itu ada memang ketentuan khusus. Saya boleh namakan? Boleh, silakan Pak. Ya. Asumsi daftar tunggu 53 tahun itu apabila Banten bisa memberangkatkan dengan 4.200. Seperti ini. Apabila normal berarti 9.200 itu daftar tunggunya kurang lebih 26 tahun. Oke, separuhnya ya. Ya, separuhnya. Itu logikanya ya. Pertanyaannya itu bagaimana supaya orang yang belum daftar ini bisa cepat berangkat. Tadi pemberangkatan melalui kuota yang sah itu dibagi dua. Yang pertama reguler yang diselenggarakan oleh wanita Kementerian Agama. Yang kedua berdasarkan travel tadi Bu. Kuota yang diberangkatkan oleh travel itu sesungguhnya kuota yang juga dari pemerintah Saudi Arabia yang resmi diberikan kepada Kementerian Agama. Ada juga yang sekarang ini lagi viral itu furoda. Furoda. Betul. Furoda itu artinya perorangan ataupun panggilan dari kementerian berupa penghargaan. Kalau panggilan penghargaan itu namanya mujamalah. Bukan berarti itu mereka adalah ilegal, tetapi pelaksananya di luar Kementerian Agama. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak ngurusin. Tetapi begitu datang ke sana mereka sama legal dan merupakan tamu Allah. Oleh karena itu apabila kita memang ingin tahun ini berangkat, ya mungkin resiko pembiayaannya lebih tinggi aja. Bisa 200 sampai 300 tahun, silahkan mencari bagaimana caranya supaya legal dan aman, yaitu melalui haji furoda yang resmi. Yang resmi, Yang resmi ya. ya. Baik, pertanyaan tadi yang kedua terkait jaminan kesehatan bagi para jemaah yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Bisa jadi saat di sana di Tanah Suci mungkin terkendala kesehatan. Mungkin langkah sigap apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau penyelenggara? Mungkin Pak Karu silakan. Baik. Tadi kita sampaikan ada yang namanya TPHD, tim petugas haji ya, daerah atau tim petugas haji nasional. Di sana itu sudah termasuk adalah tim kesehatan. Tapi di sisi lain di sana pemerintah ya sudah menyiapkan untuk kesehatan sampai rumah sakitnya, kliniknya. Demikian juga pemerintah Saudi Arabia. Apabila ada yang sakit dan sebagainya itu sudah ada penanganan. Dan sampai sekarang ini ya kalau memang penyakitnya berat itu ya itu makan dirujuk ke rumah sakit di sana dan sebagainya. Tapi sampai saat ini ya alhamdulillah
tidak terdengar permasalahan-permasalahan kesehatan itu mencuat, artinya itu sudah bisa ditangani. Tadi saya katakan yang sering mencuat itu mengenai catering, ya. Nah itu pun juga sudah Nah, adapun mengenai jaminan di dalam biaya tadi itu ada yang namanya jaminan kesehatan, ada jaminan juga jiwasraya, jaminan jasa raja dan sebagainya. Nah itu termasuk ada asuransi yang masuk di dalamnya, ya. Ini apabila memang nanti ada kecelakaan, ada Allah mindaliknya, misalnya ada yang meninggal karena kecelakaan dan sebagainya, itu juga sudah ini. Jadi kerjasama antar lembaga pemerintahan maupun juga antar pemerintah Saudi Arabia dengan pemerintah Indonesia itu sudah cukup baik dan cukup inilah andal gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir tadi yang diutarakan oleh salah seorang audiens tentu saja terkait tidak sedikit calon jemaah haji yang mungkin juga umroh tertipu oleh travel yang boleh dibilang mungkin ilegal begitu ya. Nah mungkin adakah tips atau trik khusus untuk terhindar dari hal penipuan ini? Barangkali saya persilakan untuk Pak Haji Babai yang sudah beberapa kali juga menyelenggarakan ibadah haji, silakan Pak. Ya kuncinya pemerintah lagi yang memiliki kekuasaan. Kan? Kita masyarakat tidak punya kewenangan untuk membenahi itu. Jadi kita meminta kepada pemerintah dari pusat sampai daerah untuk memantau terus itu. Yang mengeluarkan izin penyelenggara itu siapa? Kan pemerintah juga. Ya. Berarti yang berhak mencabut juga kalau melakukan kesalahan ya pemerintah juga. Masyarakat paling bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Cuma ini ada satu ini yang selalu jadi pikiran gitu. Saya kira banyak orang juga, banyak rakyat termasuk saya, untuk mendapatkan porsi itu daftarkan 25 jutaan. Iya. Baru mendapatkan porsi haji. Sekarang kalau harus nunggu 55 tahun, 25 juta selama 53 tahun itu, kompensasi bagi calon jemaah itu apa? Kan secara ekonomi kalau itu diputar kan mendatangkan kelebihan dong. Kenapa harus full ketika harus dilunasi? Misalkan 35 juta harus tetap 10 juta lagi. Padahal mungkin selama 53 tahun dari 25 juta yang dia setorkan awal bisa jadi udah jadi 100 juta. Tapi kok malah tetap juga ketika pelunasan ya harus lunas. Oke, baik. Mungkin Pak Anda ingin sedikit menambahkan, di lapangan adakah Bapak menemukan adanya yang tadi dibahas travel ilegal atau adanya penipuan begitu Pak? Singkat Kalau saja, untuk Pak. haji sebenarnya jarang sekali. Jarang, ya? Kemarin pun ada 46 jemaah haji yang sudah datang ke Saudi Arabia lalu balik lagi karena mereka menggunakan kuota haji dari Malaysia dan Singapura dipakai oleh orang Indonesia berangkat, kemudian ternyata terdeteksi oleh imigrasi Saudi Arabia dan balik lagi. Apakah mereka jemaahnya dikasih tahu sebelumnya kesepakatan bahwa ini bisa jadi gagal atau mungkin mereka semua manis gitu sehingga terjadi seperti itu ya. Itu memang musibah bagi mereka. Prihatin kita itu prihatin. Mudah-mudahan masyarakat tidak terbuai ya oleh janji-janji manis karena sesungguhnya untuk mendapatkan kuota atau visa haji itu sangat sulit dan sangat terbatas. Terima kasih. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dimulai dari Pak Haji Babai, singkat saja closing statementnya. Baik. Ya, tentu saja karena ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib. Kita tidak bisa melarang umat Islam untuk yang bisa kita lakukan mungkin hanya pengaturan saja dan pembatasan. Karena itu ya sebagai rakyat kami mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan ibadah haji agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan menjamin keselamatan dan ya tentu saja keberhasilan rakyat kita yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Saya kira itu aja harapan Boleh tepuk kita. tangan untuk Pak Haji Babai. Berikutnya Pak Karo, silakan closing statementnya. Baik, perlu juga menjadi kehati-hatian kita. Nah, oleh karenanya untuk menghindari kehati-hatian kita ini pakailah regulasi dan prosedur pemerintah. Karena ini insya Allah akan aman, bukan berarti sebagai monopoli, tapi ini sebagai bentuk kesepakatan juga dengan kesepakatan yang sudah melalui proses undang-undang, bahwasanya pengelola haji ini adalah untuk pusat tentunya pemerintah
Kementerian Agama bekerja sama juga dengan daerah, kabupaten, kota, termasuk ya dalam rangka memproses koordinasi dan proses ke para peserta haji. Nah, kemudian juga bersabar sesuai dengan kuota dan panggilan ilahi insya Allah ya, agar senantiasa walaupun ini keinginan untuk melengkapi rukun Islam yang kelima ini, namun semuanya adalah kita bersandar kepada panggilan Allah SWT. Nah, dan juga setiap ada hal-hal yang berkait dengan isu-isu atau berkait dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya ya, dan yang mengakibatkan kerugian termasuk dan penipuan dan sebagainya, itu sangat dihindari. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi selamat yang telah melaksanakan haji, yang sekarang sebentar lagi nanti insya Allah tanggal 17 untuk wilayah kita akan kembali ke Banten, dan juga selamat kepada yang sedang menunggu, mudah-mudahan ya senantiasa nanti masuk sebagai peserta pada kuotanya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Anda. Ya, pada kesempatan ini kita berdoa bersama, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pelaksanaan ibadah haji tidak ada pengurangan, baik 50% sehingga 100%. Amin. Sehingga akan lebih banyak lagi kuota untuk Indonesia, jemaah haji Indonesia untuk berangkat. Dan yang kedua, untuk pemerintah pusat, mudah-mudahan dibuatkan suatu plan. Karena setiap tahun juga apabila pelaksanaan ibadah haji itu ada, selalu ada penambahan sekitar kurang lebih 20 sampai 30 ribu bisa. Dan itu harus dipersiapkan, itu lumayan 10 ribu bisa menambah berapa jumlah haji yang berangkat. Dan kepada jemaah haji yang semestinya tahun ini berangkat karena batasan usia tidak bisa berangkat, kami menghimbau untuk bersabar dan berdoa, mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat. Amin. Karena kalau kita terlalu memikirkan hal ini, itu juga akan menimbulkan psikis ya, gangguan psikis, sehingga akan menimbulkan sakit. Oleh karena itu jaga kesehatan, mudah-mudahan tahun yang akan datang insya Allah bisa berangkat. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian dan pemirsa Banten TV. Demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lili Khulwatunimah beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.